Bab 8. Efektivitas organisasi. A. Pengertian efektivitas. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Apa yang dimaksud efektivitas? Terdapat perbedaan pendapat di antara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan para praktisi. Menurut Stress 1977, pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi faktor primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas. Ada 4 kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi ialah: yang pertama, karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi. Kedua, karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, karakteristik karyawan. Dan yang keempat, kebijakan praktek manajemen. Jadi ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu struktur, teknologi, lingkungan eksternal, lingkungan intim, keterikatan karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan kebijakan manajemen. Teknologi, struktur, dan efektivitas. Teknologi selain berpengaruh terhadap efektivitas, juga sangat dominan berpengaruhnya terhadap struktur organisasi. Struktur ialah pembagian pekerjaan, pengelompokan, spesialisasi, koordinasi, dan sebagainya yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan. Sternehon 1986. Struktur sendiri juga berpengaruh terhadap efektivitas. C. Efektivitas organisasi. Kemudian efektivitas multivariat. Pengikut ancaman multivariat berpendapat bahwa yang disebut efektivitas organisasi ditandai oleh beberapa variabel penting sebagai indikator yang secara bersama-sama dianggap menentukan kesuksesan organisasial atau kelangsungan hidup perusahaan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam kenyataannya, banyak organisasi menghilang dari pandangan atau diubah kembali menjadi kesatuan lain, sehingga kita sulit membuat penilaian mengenai kelangsungan hidupnya. Selain itu, adalah naif untuk mengasumsikan bahwa tidak ada organisasi yang bertahan hidup yang tetap dan efektif. E. Indikator efektivitas organisasi. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Sters 1977, pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. F. Model-model efektivitas organisasi. Tinjauan literatur tentang efektivitas organisasional menunjukkan bahwa ada rasa ketidakpuasan dengan 2 pendekatan efektivitas yang dominan, yaitu model tujuan dan model sistem. Campbell 1977, Dabin 1976, Sters 1975. G. Hubungan budaya organisasi terhadap efektivitas. Dalam kepustakaan sering dinyatakan bahwa suatu budaya organisasi yang kuat atau kukuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi yang kuat ialah budaya yang positif, yang ciri-cirinya antara lain: 1. Nilai-nilai budaya perusahaan disadari, dipahami, dan menjiwai para anggota organisasi. 2. Nilai-nilai itu menjadi panutan, diikuti, dan ditaati oleh sebagian besar para anggota organisasi. 3. Nilai-nilai itu menopang tujuan organisasi dan tujuan para anggotanya. H. Hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas perusahaan. Menurut Desion 1990, budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas perusahaan, terutama karena dalam budaya organisasi ada keterlibatan, konsistensi, adaptasi, dan kejelasan misi. Kotler dan Hesketh 1992 selama 4 tahun melakukan studi untuk memperoleh kepastian mengenai hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja ekonomi, dan untuk mengetahui sifat hubungan itu serta cara memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja yang diukur ialah pertumbuhan net income, rentabilitas, dan harga saham.
Kesimpulan, organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu ia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok.